Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Natalia Nida dengan NIM 2021-21-0038. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 8, yaitu tentang keuangan daerah. Desentralisasi yang dimaksud pada intinya adalah desentralisasi politik yang mencakup desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan politik kepada daerah dalam berbagai bentuknya. Ada 3 sumber daya yang harus mampu dikelola oleh pemerintah daerah guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, yakni pengelolaan atas pegawai dan keuangan, serta adanya dukungan politik. Dalam kerangka devolusi, maka desentralisasi fiskal berkaitan dengan 2 hal pokok, yakni kemandirian daerah dalam memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan memenuhi kebutuhan publik, serta memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran tersebut. Yang berikutnya, sumber pendapatan daerah. Humes yang keempat mengungkapkan bahwa pada prinsipnya sumber keuangan daerah itu ada 3. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Locally raised revenue merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Terdapat 3 kategori yang masuk dalam jenis pendapatan ini, yang meliputi pajak daerah, denda dan pungutan, serta penghasilan perusahaan daerah. Yang kedua, pendapatan transfer. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak pemerintah daerah semakin bertambah, tergantung pada dana atau bantuan yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Penyebabnya bisa berbagai macam, mulai dari bertambahnya tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, atau bertambahnya penghasilan pusat melalui pajak penghasilan dan yang lainnya, maupun semakin meningkatnya ketidakcukupan sumber-sumber lokal untuk memenuhi peningkatan kebutuhan pelayanan publik. Dana transfer dari pemerintah atasan ini meliputi yang pertama, bagi hasil. Mengacu pada dana yang dipungut atas nama pemerintah daerah dan ditransfer kepadanya, pemerintah pusat biasanya memungut pajak. Dalam hal tertentu, pemerintah daerah dapat melakukannya pula. Persentase tertentu diberikan kepada daerah yang pada umumnya ditentukan secara nasional, dan dalam beberapa kasus pemerintah daerah dapat meminta persentase tambahan. Yang kedua, bantuan. Bantuan biasanya juga menjadi sumber pendapatan yang utama bagi pemerintah daerah di banyak negara. Terdapat 3 alasan utama dari penggunaan jenis bantuan ini, yakni untuk menambah sumber pendapatan daerah, lalu untuk memenuhi kebutuhan yang berkelebihan atau pendapatan yang terbatas dari area tertentu, dan untuk meningkatkan program tertentu serta menyelipkan kontrol terhadapnya. Bantuan bisa dipergunakan untuk meningkatkan pengeluaran dalam pelayanan tertentu misalnya, atau untuk menekankan minimum standar atau mendukung dewan untuk menerapkan inisiatif kebijakan pemerintah pusat, dan pada umumnya untuk mengarahkan sehingga daerah tidak berpaling ke arah lainnya. Yang berikut alokasi anggaran langsung. Di negara-negara komunis, pemerintah daerah merupakan bagian integral dari pemerintah nasional
dan anggarannya pun merupakan bagian integral dari anggaran nasional. Sebenarnya, dana yang ada bukanlah semacam transfer antar pemerintah, melainkan alokasi intraorganisasi. Pemberian dana dalam cara demikian ternyata memberikan peluang yang terbatas terhadap keputusan administrasi pemerintah daerah. Yang ketiga, pinjaman. Pinjaman merupakan sumber dana bagi pemerintah daerah dan merupakan cara alternatif untuk membiayai investasi modal daerah. Investasi ini dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan jalan, jembatan, dam, gedung serbaguna, fasilitas air, dan lain sebagainya yang sulit dipenuhi oleh pemerintah daerah melalui sumber pendapatan yang ada. Kajian Norton pada tahun 1994 mengungkapkan beberapa metode pinjaman yang dilaksanakan di negara Eropa, yaitu pinjaman dari sumber dana internal, pinjaman berjangka dari pasar uang, obligasi, pengeluaran saham, dan sewa-menyewa. Yang berikutnya, penjelasan mengenai pengeluaran daerah. Jenis pengeluaran daerah dalam anggaran daerah dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama, current expenditure, merupakan pengeluaran harian pemerintah daerah yang diperlukan untuk menjaga agar pelayanan publik tetap berlangsung. Contoh pengeluaran ini meliputi upah dan gaji pegawai, buku-buku sekolah, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Yang kedua, capital expenditure merupakan pengeluaran yang menghasilkan aset jangka panjang. Pengeluaran ini seringkali mahal harganya, tetapi memiliki manfaat setelah tahun anggaran berjalan. Contoh pengeluaran ini adalah pembelian lahan, konstruksi bangunan dan jalan, peralatan-peralatan utama seperti mobil, mesin, komputer, dan lain sebagainya. Kajian Smith pada tahun 1985 menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya kecenderungan semakin kuatnya ketergantungan finansial pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan finansial ini tentu akan menjadi persoalan besar jika dihadapkan dengan isu otonomi yang dituntut oleh daerah dalam menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. Demikian pemaparan materi bab 8, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.